Demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin juga disebut demokrasi terkelola adalah sistem demokrasi yang pernah berlaku di Indonesia sejak tahun 1959 hingga 1966. Istilah untuk sebuah pemerintahan demokrasi dengan peningkatan otokrasi dan menjadi bagian dari perkembangan demokrasi di Indonesia. Tahun awal sistem demokrasi terpimpin berlangsung antara 5 Juli 1959 ketika dekret Presiden 5 Juli 1959 dikeluarkan. Latar belakang dibentuknya demokrasi terpimpin. Latar belakang satu, dari segi keamanan nasional. Banyaknya gerakan separatis pada masa demokrasi liberal menyebabkan ketidakstabilan negara. Kedua, dari segi perekonomian. Sering terjadinya pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal menyebabkan program-program yang dirancang oleh kabinet tidak dapat dijalankan secara utuh sehingga pembangunan ekonomi tersendat. 3. Dari segi politik, konstituante gagal dalam menyusun UUD baru untuk menggantikan UUD 1950. Dampak demokrasi terpimpin, yaitu meninggalkan dampak jangka panjang bagi Indonesia, khususnya dalam pemerintahan, politik, dan budaya demokrasi. Sistem ini menguatkan posisi presiden dan mendorong otoritarianisme yang kemudian menjadi model pada masa Orde Baru. Militer mendapat peran besar dalam politik, dan sentralisasi pemerintahan di Jakarta tetap memengaruhi sistem hingga kini. Meski telah ada otonomi daerah, ketegangan ideologi dari masa ini menciptakan polarisasi yang masih terasa, terutama antara nasionalisme dan agama. Kegagalan demokrasi terpimpin menjadi pelajaran berharga mendasari reformasi 1998 untuk menciptakan pemerintahan yang lebih demokratis dan transparan. Kebijakan politik. Yang pertama, pembebasan Irian Barat. Pasca konferensi meja bundar KMB tahun 1949, Belanda menunda penyelesaian status Irian Barat yang seharusnya diputuskan setahun kemudian. Presiden Soekarno menilai kemerdekaan Indonesia belum sepenuhnya tercapai tanpa kembalinya Irian Barat ke pangkuan NKRI. Pemerintah menggunakan 4 pendekatan: konfrontasi politik, diplomatik, militer, dan ekonomi untuk membebaskan Irian Barat. Yang kedua, konfrontasi Malaysia. Soekarno menentang pembentukan Federasi Malaysia yang dianggap sebagai proyek neokolonialisme Inggris untuk mempertahankan pengaruhnya di Asia